Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kedengarannya simple, tapi sejatinya, wah, radikal banget. Ini soal kunci buat melepaskan salah satu emosi yang paling sering bikin lumpuh kehidupan rohani kita, rasa takut. Anggap aja ini panduan praktis buat kita pindah dari yang tadinya serba nggak pasti, jadi merasa aman. Dan semuanya itu berpusat pada satu ayat yang luar biasa. Yuk kita mulai. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak ngerasain cemas yang kayak gitu? Khawatir kalau Tuhan itu ngeliatin setiap kesalahan kita, udah siap sama hukumannya. Atau perasaan kalau kita tuh nggak pernah cukup baik buat Dia. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini tuh umum banget, dan hari ini kita akan coba urai sama-sama sampai ke akarnya. Oke, bagian pertama, ketakutan yang akrab. Kita sering banget mikir kalau taat secara rohani itu pasti bagus ya kan? Tapi ternyata ada sisi gelapnya. Ketakutan itu pinter banget nyamarnya, bisa pakai topeng ketaatan. Dan kita perlu belajar buat ngenalin dia. Nah, ini dia wujudnya. Aktivitas rohani yang harusnya tuh penuh kehidupan, kayak berdoa, melayani, berbuat baik, bisa berubah jadi sekedar ritual yang dingin. Kita ngelakuinnya bukan karena seneng atau kangen sama Tuhan, tapi lebih kayak bayar premi asuransi biar nggak kena hukuman. Ujung-ujungnya energi rohani kita habis cuma buat ngejalanin kewajiban yang didorong rasa takut. Wah, perbandingan ini dalam banget ya. Di satu sisi, ada ketaatan yang lahir dari ancaman. Mirip anak kecil yang nurut karena takut dipukul. Di sisi lain, ada ketaatan yang murni lahir dari rasa sayang ke orang tuanya. Hasilnya mungkin sama-sama nurut, tapi motivasinya beda banget. Pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih baik, tapi coba kita tanya ke diri sendiri. Hubungan saya dengan Tuhan sekarang lagi ada di sisi yang mana ya? Oke, bagian kedua, prinsip yang radikal. Jadi setelah nunjukin masalahnya, Rasul Yohanes itu nggak cuma nawarin perbaikan kecil-kecilan. Nggak, dia ngasih solusi yang benar-benar radikal. Sebuah prinsip yang ngejungkir balikin cara kita mandang Tuhan. Nah ini dia, ayat kuncinya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Coba perhatiin deh, ini bukan sekedar kalimat motivasi biasa. Yohanes menyajikannya seolah ini adalah hukum rohani yang absolut. Sebuah kebenaran yang kalau kita benar-benar paham, bakal merombak total hubungan kita sama Tuhan. Coba kita fokus ke kata melenyapkan. Ini bukan kata yang pasif loh. Artinya bukan sekedar mengurangi atau bikin jadi lebih baik. Kata aslinya itu punya makna mengusir keluar secara paksa. Kayak kita ngusir penyusup dari rumah. Jadi ini tindakan yang kuat dan definitif. Nah, ini dia implikasi radikalnya. Rasa takut dihukum dan pengalaman merasakan kasih Allah yang sempurna itu pada dasarnya nggak bisa tinggal bareng di dalam hati kita. Nggak bisa serumah. Keduanya itu saling meniadakan. Persis kayak terang dan gelap. Kalau yang satu datang, yang satunya lagi pasti pergi. Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya, jenis ketakutan apa sih yang dimaksud sama Yohanes? Dan kalau rasa takut itu masih ada di dalam diri kita, itu nunjukin apa tentang kondisi rohani kita? Yohanes itu spesifik banget, ketakutan yang diusir itu adalah ketakutan akan hukuman. Jadi, kalau perasaan ini masih ada dalam diri kita, jangan langsung ngerasa gagal. Anggap aja itu kayak lampu indikator di dashboard spiritual kita. Sebuah sinyal yang ngasih tahu kita, hey, ada area di mana kamu belum sepenuhnya menyerap dan mengalami sempurnanya kasih Allah. Terus gimana caranya ngufir ketakutan ini? Jawabannya ada pada satu pergeseran fokus yang fundamental banget. Bukan dengan berusaha sendiri, tapi dengan melihat kebenaran yang lain. Secara naluriah, kita pasti ngambil jalan yang salah. Kita mikir, oh solusinya berarti aku harus berusaha lebih keras, berdoa lebih banyak, berbuat baik lebih sering. Tapi justru itu malah memperkuat siklus ketakutan. Nah, jalan yang benar itu justru kebalikannya. Solusinya bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang kita sadari. Yaitu kebenaran bahwa kita ini sudah dikasih sepenuhnya oleh pribadi yang maha kasih. Perbedaan fokus ini ngehasilin perilaku yang beda banget. Rasa takut itu bikin kita jadi kayak Adam di Taman Eden. Waktu berbuat salah, respon pertamanya apa? Ngumpet. Tapi kesadaran akan kasih itu ngelakuin hal sebaliknya. Kasih itu justru narik kita buat lari mendekat ke Tuhan, apalagi di saat kita ngerasa paling gak layak. Jadi ini dia inti dari panduan praktisnya. Usaha kita itu bukan berjuang untuk tidak takut, itu nggak akan berhasil. Sebaliknya, tujuan kita adalah secara sengaja dan aktif memperdalam pengalaman kita dicintai oleh Tuhan. Penuhi pikiran dan hati kita dengan kebenaran tentang kasih-Nya, dan nanti ketakutan itu bakal terusir dengan sendirinya.
Nah, pergeseran dari takut ke kasih ini akan menghasilkan sebuah transformasi yang luar biasa dalam identitas dan hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita hidup dalam ketakutan, hubungan kita dengan Tuhan itu rasanya kayak hubungan seorang budak sama tuan yang keras. Kita dekat-dekat sambil nunduk, selalu was-was kena hukuman. Setiap tindakan kita dihitung dan diukur, bukan dari hati, tapi dari hitung-hitungan untung rugi rohani. Tapi, begitu kasih yang sempurna itu mengambil alih, identitas kita berubah total. Dari seorang budak menjadi seorang anak. Hubungan yang tadinya didasari rasa takut, sekarang didasari oleh rasa aman yang dalam banget. Kita bisa datang apa adanya, diterima sepenuhnya, dan hidup dalam kebebasan yang sejati. Sebagai anak yang dikasihi. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah ini. Berdasarkan prinsip radikal yang baru aja kita pelajari, kira-kira kecemasan spesifik apa atau ketakutan akan hukuman apa yang perlu Anda lepaskan dengan cara memfokuskan diri pada kasih-Nya yang sempurna mulai hari ini juga?